kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan, sebab besar setia. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Sungguh besar setiamu, Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. Dari sepanjang hidupku, Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata dalam hidup kami. Kami mau naikkan pujian syukur kami lebih dalam lagi. Kami mau sembah Engkau Yesus. Haleluya. Sebab sungguh besar kasih setiamu, Engkau nyata Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi kami sembah Engkau, lebih
lebih dalam lagi Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Kami naikkan pujian kami, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kesempatan hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami memulai pujian penyembahan kami. Bertatalah atas setiap pujian kami Tuhan. Engkau hadir di setiap hati kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom teman-teman semua. Shalom. Apa kabarnya nih pada hari ini? Pasti luar biasa dong ya. Kalau kita di sini semuanya luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Rasa rindu sudah tidak bisa dibendung nih kalau kata Puji Angga ya. Kita udah kangen banget, udah sebulan lebih nggak ketemu sama teman-teman semua. Jadi kami mau menyapa teman-teman yang ada di rumah karena kita sudah sebulan lebih tidak ada ibadah. Jadi sebagai rasa kangen kita adain ibadah online ini. Tapi kita juga di sini bukan cuma sekedar kumpul-kumpul. Kita juga melaksanakan prosedur COVID-19 seperti Kak Andi dia pakai masker. Cuma kalau kita kan karena kita nyanyi ya, jadi kita nggak bisa gitu. Jadi kita harus lepas masker. Tapi sebelum mulai tadi pada cuci tangan nggak, Karen? Pasti dong. Pasti. Karena itu pasti jaga kebersihan, cuci tangan selalu. Buat teman-teman yang nggak berkepentingan, jangan keluar rumah, di rumah aja. Tapi kalau teman-teman harus bekerja di luar rumah, jadi diusahakan jaga kebersihan, jaga kesehatan. Betul. Bener banget. Benar. Oke, jadi sekalipun kita tidak bisa dapat berjumpa, tapi sosial media bisa mempertemukan kita. Kuasanya tidak berubah, kuasanya Amen. tetap sama. Amen. Sama-sama beribadah, Tuhan Yesus penguatan. Mari kita naikkan pujian hanya di dalam namanya, sebab dia sumber kekuatan. Namanya, haleluya. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang membebaskan kita dari COVID-19. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab di dalam namanya
ada kuasa dan kemenangan. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab di dalam namanya ada kemenangan dan pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Di dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. haleluya, ada kemenangan di Haleluya. dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau mulai sharing kita malam hari ini. Kita mau lebih lagi menyiapkan hati dan pikiran kita. Ajar kami Tuhan, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan. Ajar kami
bersyukur padamu. Sebab itu kami mau katakan Engkau mulia. Mulialah namamu Tuhan. Engkau ajaib Bapa. Dan Di setiap jalanmu bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu, Besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Sebab Engkau agung dan ajaib di setiap jalanmu Bapa. Karyamu tak terselami Tuhan. Kami mau bersyukur buat karyamu. Hingga malam hari ini kami masih Engkau pelihara Tuhan. Haleluya. Beri kami hati yang bijaksana ya Bapa. Haleluya. Karen akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk kesempatan pada hari ini ya Bapak. Kami telah selesai meninggikan namamu, kami telah memuji namamu, membesarkan namamu. Sebentar kami mau sharing ya Bapak. Kiranya Engkau pimpin sharing kami ya Bapak. Apapun yang akan kami bicarakan, semuanya untuk kemuliaan bagimu saja ya Bapak. Pimpin kami ya Bapak. Hanya dalam namamu kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo semuanya. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh berkumpul lagi. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengagungkan nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan kita semua percaya bahwa Tuhan yang bertata di atas puji-pujian senang akan setiap pujian setiap kita anak-anaknya. Dan hari ini kita semua akan mendengarkan setiap kesaksian dari teman-teman. Kita akan sharing tentang firman Tuhan. Nanti ada beberapa dari kita semua, dari Karen, dari Siska, Andi, dan saya sendiri. Kita akan menceritakan bagaimana perlindungan Tuhan selama pandemi COVID-19. Bukan begitu teman-teman? Benar banget. Siap untuk memberikan kesaksian ya? Siap. Karena teman-teman di rumah pasti nggak sabar juga untuk mendengar setiap kebaikan Tuhan yang kita alami. Begitu. Oke, langsung aja kali ya. Boleh. Kita langsung aja sharing tentang firman Tuhan, tapi nggak asik rasanya, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak baca firman Tuhan. Yuk teman-teman buka Alkitabnya di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Nanti kita bacanya bergantian, mulai dari Andi dulu. Oke, Mazmur 91. ya. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Ayat 2 akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, ke
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang luar biasa yang selalu menjadi pegangan bagi kita anak-anak Tuhan. Benar ya? Iya, benar Itu banget. banyak sekali anak-anak Tuhan yang berpegang pada ayat ini. Dan ternyata banyak itu terjadi dalam kehidupan kita. Banyak terrealisasi bahwa perlindungan Tuhan itu selalu sempurna dalam kehidupan kita. Dan menurut saya ini hanyalah salah satu dari sekian ribu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan kau adalah pelindungku, Tuhan kau adalah gunung batuku, Tuhan kau adalah kota benteku, seperti itu. Dan sekarang kita mau dengar ini kesaksian dari teman-teman. Bagaimana sih teman-teman selama pandemi ini gak boleh keluar rumah, gak boleh kemana-mana, sepertinya terisolasi gitu dengan cuma lingkungan di rumah aja gitu. Coba ceritakan tentang kebaikan Tuhan, ceritakan tentang kegiatan apa sih yang teman-teman alami di rumah ini. Oke, mulai dari siapa? Silakan. Hah? Kan boleh gentleman first, gentleman first. Jangan mau. Oke, silakan Andi. Langsung aja nih. Oke. Ya, langsung aja, jangan kasih kendor. Jadi puji Tuhan ya, walaupun di tengah pandemi virus saat ini masih bekerja, sekarang masih walaupun WFH sudah 1 bulan lebih, tapi puji Tuhan masih bisa merasakan kebaikan Tuhan, Amin. penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bisa belajar bersyukur juga sih, Ya. Mulai dari apa ya? Saya juga belajar dari khotbahnya Om Denny Mempo yang waktu itu di share di grup pemuda kan. Ya. Ternyata di saat kondisi pandemi seperti ini, rahmat Tuhan itu masih ada. Jadi kita percaya bahwa kalau kita memandangnya dari sisi negatif mungkin selalu mengeluh, pokoknya kita udah apa ya, kayak nggak ada pengharapan, udah jalan udah tertutup. Ya. Kita harus berubah itu. Kita percaya bahwa rahmat Tuhan itu masih ada, bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan itu masih ada dalam diri kita. Ya, selama WFH juga lebih mendekatkan diri pada Tuhan, jadi lebih belajar untuk dekat dengan Tuhan, berdoa. Amin. Jadi ada sisi positifnya juga sih Kak, bukan hanya kita Betul ya. ya negatif terus, jadi harus belajar juga. Betul. Itu aja sih Kak. Ya, terima kasih ini memberkati banget kesaksiannya. Iya, benar banget. Saya yakin memberkati teman-teman yang ada di rumah juga ya pasti ya. Halo, yang diberkati angkat tangan dong. Oke, sekarang dari Siska, silakan Siska. Kalau aku bener sih tadi kata Kak Andi, bersyukur banget karena aku itu duluan karantina mandiri daripada orang-orang. Jadi kalau teman-teman mulai nggak ibadahnya mulai dari hari pertama ibadah ditiadakan, aku dari seminggu sebelumnya udah sakit duluan, udah nggak enak badan tuh. Terus tapi aku dari situ udah mulai karantina mandiri duluan sendiri, jadi udah sebulan lebih bener-bener total nggak keluar rumah sama sekali karena takut juga. Terus orang di kantor juga udah menyarankan untuk di rumah karena waktu itu baru-baru ada pandemi COVID itu kan, belum pandemi waktu itu. Jadi udah disuruh istirahat duluan di rumah gitu, maksudnya bekerjanya dari rumah juga gitu. Tadi sih ya puji Tuhannya ngerasain kebaikan Tuhan itu dapat lingkungan yang pengertian gitu. Orang kantornya kayak diizinkan untuk beristirahat, terus juga masih boleh work from home gitu. Itu yakin banget kalau itu suatu anugerah dari Tuhan gitu. Jadi masih, dan puji Tuhan setelah itu walaupun agak takut juga nih Kak baca-baca gejala tuh, emang teman-teman hati-hati jangan self diagnose karena jadi stres sendiri. Aduh, kok gejalanya sama ya gitu, jadi takut banget gitu. Tapi puji Tuhan kalau sekarang masih ada sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Siska. Teman-teman berkati juga kan? Haleluya. Pasti dong. Iya, sekarang kita mau dengar nih dari Karen. Gimana Karen?
So, Kalau aku sendiri sih waktu masih awal-awal mulai COVID, aku masih sempat kerja dulu kan ya, masih cuman udah mulai jarang tuh masuknya. Tapi pas udah mulai kesini-sini, udah mulai mewabah, akhirnya aku udah mulai dirumahkan sampai sekarang nih. Jadi udah bener-bener gak masuk kerja lagi gitu. Jadi udah pemasukan emang udah gak ada gitu. tetap semangat. Udah mulai gak ada, terus ya udah akhirnya tetap di rumah aja. Terus sebenarnya sampai hari ini pun aku masih tetap bersyukur sama Tuhan. Awalnya emang rada panik sih ya, kayak aduh gue nggak kerja nih gimana nih gitu kan, mau pemasukan dari mana. Tapi udah sebulanan aku tetap ngerasa Tuhan baik banget. Amin. Aku nggak pernah ngerasa kekurangan yang gimana mau makan nih besok makan apa gitu, aku nggak pernah kayak gitu. Puji Tuhan banget, sampai sekarang aku masih tercukupi, masih sehat, masih kuat, masih ngumpul sama keluarga. Nggak ngumpul sih, maksudnya masih tinggal sama keluarga, nggak yang jauh dari keluarga. Kan mungkin ada banyak yang nggak bisa ketemu keluarga, masih cuman sendirian gitu. Tapi aku bersyukur banget masih ngeliat keluarga sehat, akunya juga sehat, masih tercukupi. Pokoknya Tuhan Yesus baik banget buat aku dan keluarga. Nah, tentu semangat ya kayak Tetap berharap sama Tuhan. Aku mau katakan begini, bahwa Yesus itu bukan salah satu jawaban. Yesus bukan salah satu dari jalan keluar. Yesus bukan salah satu dari solusi. Tapi Yesus adalah satu-satu jalan keluar buat masalah kita. Amin. Dan itu harus tertanam dalam pikiran kita, dalam hati kita. Aku yakin pasti sikap iman kita akan menjadikan kita seperti apa nantinya, seperti itu. Iya benar banget tuh Kak. Iya. Kakak sendiri gimana? Oh iya. Oh iya benar, kita Iya. dengar juga nih kesaksian Aku juga mau bersaksi dong, karena sehari pun pasti ada kebaikan Tuhan yang harus kita sampaikan ke orang, yang pasti kita alami gitu Benar kan. banget sih. Pasti kita mengalami kebaikan Tuhan setiap Pasti hari. seperti itu. Aku mulai WFA itu sekitar awal Maret, kalau nggak salah. Awal Maret sekitar tanggal 5 atau tanggal 7 seperti itu. Awalnya sih dengar tuh senang benar gitu kan, kerja dari rumah gitu. Tapi puji Tuhan nggak ada yang berkurang sih. Gitu. 3-4 hari saya WFA itu jujur sih merasa ada sesuatu yang beda. Suasana bekerja di rumah sama di kantor tuh beda Iya, banget benar gitu, banget, beda ya kan? banget, Kak, beda Suasananya tuh beda benar gitu. Yang aku rasakan saat itu adalah apa ya? Kayak bosan, jenuh, bete ya, macam-macam lah seperti itu gitu. Sampai akhirnya aku melakukan kegiatan lain gitu. Seperti misalkan cuci motor, cuci baju, nggak pakai mesin cuci, harus pakai tangan gitu kan. Lalu ada tembok-tembok rumah yang rusak aku perbaikin seperti itu gitu. Tapi tembok tetangga enggak? Enggak, tembok tangga enggak, karena tetangga nggak ngasih apa-apa. Oke, ini hanya intermezzo ya. Oke. Jadi itulah yang melakukan gitu. Dalam hati, kok begini gitu, jenuh gitu, kenapa ya? Beberapa hari kemudian saya mulai mengucap syukur gitu ya, bahwa apapun yang terjadi, sekalipun saya di rumah, kita harus mengucap syukur karena masih bisa bertemu dengan keluarga. Tuhan masih pelihara hidup saya gitu. Banyak orang-orang yang dia dirumahkan, dia kekurangan dan segala macam gitu. Dan artinya ada banyak hal-hal yang perlu disyukuri gitu. Banyak hal-hal yang kita perlu melihat dari sisi positifnya seperti itu. Dan akhirnya Tuhan ampuni aku gitu loh. Ampuni aku Tuhan, kalau kemarin tuh aku tuh sempat jenuh, sempat nggak terima gitu. Dan akhirnya sampai sekarang lah Tuhan masih pelihara hidup aku. Tapi basic banget gak sih Kak? Pasti kita semua ngalamin pertanyaan, sampai kapan ya ini
sampai kapan ini berlalu gitu, sampai kapan kita ngejalanin hidup yang sebenarnya sih kalau dulu waktu zamannya masih kerja setiap hari capek, pengen banget ya kerja di rumah, Istirahat. santai-santai gitu kan, pengen itu tidur seharian, sekarang tidurnya 1 bulan. Di rumah malah bete juga. Iya gitu kan, jadi maksudnya itu basic sih Kak, pasti semua orang ngalamin kejenuhan itu kan. Ya apapun yang terjadi memang ini semua dalam kontrol Tuhan gitu kan. Iya, Apalagi kita benar. anak-anaknya lah, Iya. spesial di matanya gitu. Amin. Kayak gitu. Tapi justru di masa-masa kayak gini aku lebih ngerasa kalau dulu kan yang emang sibuk banget kan, Iya. kuliah kerja, terus kayak kalau sekarang tuh lebih banyak waktu buat kita deketin waktu sama Tuhan. Iya, amin. Benar. Lebih banyak waktu untuk doa. Setuju, setuju. Terus di masa-masa kayak gini juga kayak Tuhan ngajarin kalau emang kita satu-satunya bergantung sama Tuhan aja gitu. Iya. Kalau tadinya kan aku kayak, aduh nggak ada kerjaan nih, gue mau gimana nih, mau bergantung sama siapa? Ternyata kayak Tuhan ngajarin Amin. Amin. mengandalkan Tuhan. Betul. Apa ya, tadi aku sempat berpikir sebuah rutinitas gitu. Kita berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Sekarang tuh Tuhan seperti memberikan kita kebebasan untuk mengatur diri kita sendiri gitu. Supaya kita nggak terjebak dalam rutinitas gitu. Dan puji Tuhan kita punya gereja yang memiliki, yang berinovasi. Kita bisa beribadah online ya. Kita ada kesempatan untuk bisa melakukan syuting ibadah seperti itu. Ini kan sebuah hikmat yang Tuhan tanamkan dalam diri kita, betul ya? Benar. Kayak gitu. Mungkin ada ada kata-kata yang mensupport buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi jenuh kah, bosan kah, atau kehilangan pengharapan. Kalau aku sih sekali support Karen juga ya, yang mungkin dirumahkan saat ini juga, atau teman-teman yang dirumahkan, atau bahkan ada yang pendapatannya dipotong. Aku juga sempat khawatir karena kan kita dalam kondisi seperti ini ya, kalau baca berita tuh takut banget semua isinya, tapi nggak baca berita ketinggalan berita gitu kan. Jadi sebenarnya serba salah gitu. Sempat takut tadinya kan pikir di sektor pekerjaanku itu stabil lah gitu. Cuma sekarang dengar-dengar ekonomi seperti ini, terus sektor tempat pekerjaanku pun terancam berhenti beroperasi juga, takut gitu. Aduh gimana ya? Memang sih benar kita ada doa rantai juga kan yang teman-teman ikutin semua. Di situ sih ada pengharapan, ada hari esok, tapi nggak bisa dipungkiri rasa takut tetap ada gitu. Cuma ya itu ada penguatan satu kata sih, Allah turut bekerja dalam segala hal dan mendatangkan kebaikan gitu. Jadi aku percaya Tuhan yang atur semua gitu. Jadi apapun kondisi kita saat ini, yakin sih itu Tuhan sudah atur dan semuanya pasti mendatangkan kebaikan buat kita semua. Haleluya. Oke, ini mungkin nanti ada. Kalau aku tetap semangat aja sih teman-teman. Mungkin kita ya situasi kita kan sama nih, sedang ya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa biasa kita nongkrong, nggak bisa nongkrong. Bener juga, kita udah lama nggak nongkrong tuh. Nggak ngopi lah. Baru ketemu Iya, tempat kopi kita kayaknya udah lama banget Iya. datengin. Ya tetap semangat aja, janganlah berdoa. Walaupun nggak ikut doa rantai, maksudnya kita nggak dapat jamnya, mungkin kita bisa doa pribadi. doa masing-masing di jamnya masing-masing. Pokoknya semangat lah, Tuhan pasti pulihkan Indonesia. Amin. Iya. Itu aja kan. Puji Tuhan. Ya, dan menambah kata-kata yang membangkitkan semangat teman-teman kita semua juga. Tetap berharap sama Tuhan aja. Maksudnya emang sih khawatir gitu ya, secara manusia kan gimana ya, kehilangan pekerjaan gitu, tapi minta Tuhan ganti dengan sukacita, dengan damai sejahtera.
yang tadinya ada roh kepanikan, pasti Tuhan ganti dengan sukacita. Tuhan yang mencukupkan semua yang kita perluin. Sama jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, jangan begadang. Iya benar. Amin. Cuci tangan juga jangan lupa. Cuci tangan. Jangan keluar-keluar juga. Itu sebagai suatu hikmat dan perbuatan dari iman kita loh. Oh. Jangan nantangin kan, wah dalam nama Yesus gak ada penyakit, tapi keluar-keluar rumah nggak cuci tangan. Keluar rumah jangan lupa pakai masker. Iya pakai masker tadi kayak yang Abi tadi, kita juga pakai masker tadi. Coba dilepas aja. Karena nyanyi ya. Iya benar. Ada satu hal yang aku mau sampaikan begini, untuk teman-teman seperti Karen atau teman-teman yang yang dirumahkan dan tidak bekerja lagi sehingga berkurang pendapatannya. Kita mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur meskipun kondisi kita nggak baik. Mengucap syukur meskipun kondisi kita sangat nggak memungkinkan untuk mengucap syukur. Karena ketika Tuhan Yesus mengangkat roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, itu nggak mungkin, itu nggak masuk akal. Tapi Tuhan Yesus mengucap syukur pada Bapa sehingga terjadi mukjizat. Dan aku percaya Karen dan teman-teman yang lain ketika mengucap syukur terus berharap sama Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Amin. Berkat Tuhan pasti mengalir. Amin. Haleluya. Dan satu lagi begini, aku kemarin tuh sebetulnya sempet ada doa rantai gitu kan, sempet gimana gitu, nggak nolak, cuman nggak terima juga gitu. Tetapi justru kondisi seperti ini kita emang harus banyak berdoa seperti yang Karen bilang. Karena yang kita punya cuma doa saja. Iya, seperti itu gitu. Akhirnya aku berpikir wah ini kesempatan lah, makanya aku berusaha untuk ngambil waktu gitu, untuk terlibat dalam doa rantai tersebut. Gitu. Benar banget. Oke, sekarang kata-kata penutup nih dari teman-teman semua. Kita mau menyelesaikan seri kita. Ya 1, 2, 3, 4 kata lah. Coba, oke. Satu kali. Oke, dari Karen sekarang. Karen ya. Pasti jaga kesehatan gitu. Pasti jaga kesehatan terus, makannya dijaga. Tetap berharap sama Tuhan walaupun keadaannya mungkin kayak misalkan tuh belum membaik gitu, tapi tetap percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik untuk umat-umatnya. Karena Tuhan Yesus kita hidup, pasti ada hari esok. Amin. Saya deh. Oke. Iya. Kamu closing. Tetap semangat, kobarkan semangatmu. Jaga kesehatan itu udah pasti. Jangan lupa selalu cuci tangan, biarpun kering nggak apa-apa. Yang penting kita dilalukan dari penyakit ini, dari virus ini. Terus jangan keluar rumah, jangan nantangin ya teman-teman, karena ini kondisi yang serius gitu. Terus yang paling penting sih itu tetap semangat, jangan lengah dan jangan lelah, tetap berjaga-jaga kan, berdoa dan berjaga-jaga. Masih ada hari esok, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan kata Oma yang selalu dibilang, masih ada Yesus. Haleluya. Dahsyat banget. Itu dahsyat banget, masih ada Yesus. Kalau pesan aku ya tetap kembali lagi semangat, jangan kendor kerajinan. Haleluya, benar. Tetap berdoa, tetap setia, percaya Tuhan Yesus pasti pegang masa depan kita, berikan yang terbaik dalam hidup kita. Itu aja Kak. Oke. Kalau dari saya, kita baca firman Tuhan buat terakhir juga ya. Oh, iya, Karena oke, ada boleh. hubungannya nih dengan aku mau sampaikan. Oh, iya, oke, baik. Oke, kita baca di Baca di dalam mana nih Kak? Matius 28. Matius. Sorry. Benar Matius 28 ayat yang ke-20 bagian B. Nanti Karen bacakan Karen. Baik. Ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Haleluya. Teman-teman, pesan saya sadari
sadari setiap hari bahwa Tuhan tuh menyertai kita. Sadari dalam hati kita dan pikiran kita bahwa Tuhan gak pernah ninggalin kita sedetik pun. Benar banget Kak. Karena ketika kita menyadari, rasa aman itu otomatis ada gitu. Ketika kita menyadari, otomatis ada damai yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tetapi seperti yang Siska bilang, kita harus tetap berjaga-jaga. Jangan nekat keluar gak pakai masker, gak cuci tangan, seperti Tanggung namanya ya? nantangin, Iya, seperti. tentang. Oke, kita sudah menyelesaikan sharing kita malam hari ini. Saatnya kita mau tutup sharing kita, teman-teman. Oke, puji Oke. Tuhan. Oke, sebelum kita menutup, mungkin ada pengumuman dari pengurus, silakan. Oke, pengumumannya teman-teman mulai Jumat ini dan kedepannya setiap Jumat pemuda remaja ibadahnya dilaksanakan di ibadah online. Jadi teman-teman siapkan waktu setiap jam 7:30 malam, buka di channel YouTube, di Facebook, di IGTV. Pokoknya teman-teman dimanapun sosial media BYG, teman-teman pastikan buka Instagram kita di Youth Beth Eden. Amin. Channel YouTube kita di GPDI Beth Eden, akun Facebook kita BYG Beth Eden. Jadi teman-teman pastikan ada di salah satu sosial media itu untuk mengikuti ibadah online jam 7:30 malam. Terus doa rantai kita di setiap hari Senin, nanti follow up-nya akan dikabarin di grup. Puji Tuhan, itu aja pengumuman dari pengurus sih Kak. Oke, terima kasih Siska buat pengumumannya. Sebelum kita menutup sharing kita malam hari ini, kita mau angkat pujian Jangan Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lagi, jangan menyerah, katakan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah Yes, Tuhan. menyerah. Yes Tuhan, ini doa kami Jangan Tuhan. berputus Haleluya. asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lagi, mujizat Tuhan. Yes. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap penyertaan-Mu pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhirnya Engkau terus menyertai Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa, dengan hikmat yang Tuhan berikan, dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, kami boleh membuat acara ini dengan baik Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan, setiap kesaksian dari teman-teman. Kami bersyukur bahwa kebaikan-Mu, penyertaan-Mu terus berlaku dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, sekalipun masalah terjadi dalam hidup kami, Engkau berikan kami hati yang mau bersyukur. Engkau berikan hati yang kuat untuk tidak menyerah.
Kami akan mengandalkan Engkau terus Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan buat setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami mau menyelesaikan acara ini, kami memohonkan setiap doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Sebelumnya mari Tuhan Kau layakkan kami, Kau ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Biarlah setiap doa yang kami naikkan Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat bangsa ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon kebaikan-Mu, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, tercurah melimpah bagi bangsa ini Tuhan. Dari Sabang hingga Merauke setiap pulau Tuhan, mari Kau penuhi dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan, berikan hikmat, marifat kepada para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para gubernur, menteri, para pejabat TNI, Polri Tuhan, bahkan sampai ke tingkat RT RW Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka hikmat Tuhan, sertai mereka di dalam mereka menangani setiap masalah yang terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu akan membuat bangsa ini menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur sampai hari ini Engkau masih pakai gereja GPD Beth Eden untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang Tuhan bagi lingkungan tempat ini. Mari Kau menyertai Ibu Gembala kami Tuhan. Kau terus beri kesehatan, Kau terus berikan hikmat, Kau terus menyertai Tuhan Ibu Gembala kami. Biarlah hari demi hari sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah buat kehidupan Ibu Gembala kami. Buat wakil gembala kami Pak Aswin dan Ibu Hana, Kau juga memberkati kehidupan mereka Tuhan, bahkan anak-anak mereka Kau berkati, cukupi segala kebutuhan keperluan mereka ya Bapa. Bahkan kami berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu di pastori yang melayani, buat Minto, Dita Tuhan, buat Alfred, bahkan semua yang melayani Engkau di GPD Beth Eden. Kau berkati Tuhan, cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka ya Bapa yang baik. Tuhan, kami juga berdoa buat para pemuda Tuhan, remaja GPD Beth Eden dimanapun mereka berada. Mari Kau campur tangan atas setiap masalah mereka. Mari Kau campur tangan atas setiap apapun yang mereka alami Tuhan Yesus. Berikan jalan keluar, berikan sukacita, berikan damai sejahtera buat mereka Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan akan menyertai setiap kehidupan pemuda remaja Tuhan. Berkati setiap kami para pengurus, setiap pelayan Tuhan di pemuda remaja. Kau terus persatukan kami, Kau berikan hikmat kepada kami untuk kami terus bergandengan tangan untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sekali lagi bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk sharing malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari awal sampai akhirnya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami akan terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa. teman-teman. Sampai jumpa.